yang masyarakat menengah ke atas itu sebenarnya daya belinya gimana? Mereka belum membeli, artinya masih saving di rumah gitu kan, masih ditabung saja gitu kan. Nah itu yang harus kalau pengen konsumsinya itu tinggi, malah kelas menengah ini yang sudah mulai didorong gitu kan. Makanya ada program-program ini diskon untuk pembebasan pajak mobil, pembebasan pajak untuk pembelian rumah, LTV gitu-gitu kan, DP-nya dikecilin atau bahkan nol. Itu kan karena untuk mendorong agar yang kelas menengah itu membeli. Kalau yang kelas menengah membeli kan ada trickle down effect yang dinikmati juga oleh kelas konsumsi yang di bawahnya gitu kan ininya, sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik gitu ya ini. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan syukur sampai bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan video untuk ikut memperingati Mangayu Bagja Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Saya sudah bersama dengan Bapak Pribadi Santoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Apa kabar, Pak? Baik, Pak Bambang, alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Iya. Ini di dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan dan Hari Jadi Jawa Tengah yang ke-71. Ini ada berita baik tingkat nasional maupun di tingkat Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi sudah mulai terjadi. Jawa Tengah antara lain 5,66, nasional mungkin sekitar 7 kalau nggak salah ya Pak ya. Nah ini sektor apa saja Pak yang mulai bergerak khususnya di Jawa Tengah? Terima kasih Pak Bambang. Jadi mulai dari nasional dulu ya. Kalau nasional memang tumbuhnya itu 7,07% di triwulan 2 2021. Artinya ini adalah pertumbuhan positif pertama setelah pandemi. Jadi kita sudah keluar dari resesi, insya Allah. Demikian juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah mencatat pertumbuhan yang positif. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang sekitar 5,66% di Jawa Tengah untuk triwulan 2. Untuk sektornya hampir seluruh mencatat pertumbuhan positif. Untuk sektoralnya kecuali mungkin yang besar itu sektor pertanian itu yang mencatat pertumbuhan negatif. Nah, pertanian yang di triwulan 1 itu tumbuh positif menjadi penopang pertumbuhan ekonomi, di triwulan 2 tumbuh negatif. Kenapa? Karena ada pergeseran musim tanam. Jadi panen rayanya itu sudah terjadi di triwulan 1 kemarin gitu ya. Nah, sementara kalau kita lihat di tahun yang lalu itu panennya itu ada di triwulan 2, agak telat. Jadi pas triwulan 2 tahun 2020 itu tinggi pertanian. Nah, sementara di triwulan 2 2021 ini kembali normal ngikuti ini pola semula yang biasa tumbuh tinggi di triwulan 1, sehingga di triwulan 2 2021 ini mencatat pertumbuhan yang negatif. Jadi hanya pergeseran musim sebenarnya gitu ya.
Pak pribadi, kalau begitu sektor pertanian ini hanya bertumpu pada tanaman pangan, Pak ya, Ya, padi terutama. terutama memang di yang bobotnya tinggi ini kan tentunya tanaman pangan dan beras terutama gitu kan yang bobotnya tinggi. Ya, karena musim tanamnya bergeser, ya itu tadi yang saya sampaikan karena masalah pergeseran base-nya itu juga bergeser yang biasanya sebenarnya bukan bergeser ini ya kembali normal. Yang nggak normal itu sebenarnya tahun 2020 itu yang biasanya triwulan 1 itu tumbuh tinggi, nah di 2020 itu tumbuh tingginya di triwulan 2. Nah, itu. Nah, kalau sekarang ini kembali ke pola semula yang biasa panen raya itu di triwulan 1 gitu. Itu yang mungkin apa menjadi pembeda gitu ya kalau dari sisi sektornya. Kalau dari sisi permintaan hampir semua juga tumbuh positif ya. Dari sisi konsumsi misalnya, konsumsinya di Jawa Tengah itu juga tumbuh positif karena kemarin di triwulan 2 sebelum ada PPKM itu kan sudah mulai ada pelonggaran sehingga mobilitas atau kegiatan masyarakat itu juga meningkat. Nah, ini berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi masyarakat yang positif. Nah, selain itu juga investasi mencatat pertumbuhan positif. Dan yang tumbuh sangat tinggi itu adalah pertumbuhan ekspor. Ekspor itu tumbuh tinggi di triwulan 2 ini karena memang negara-negara mitra ekspor Jawa Tengah ini tumbuh atau pulih lebih cepat dari perkiraan seperti Amerika Serikat maupun juga China, Euro itu pulihnya lebih cepat. Kenapa pulih lebih cepat? Ya karena program vaksinasinya sudah berjalan dengan baik, orang-orang sudah mulai kembali berkegiatan meskipun belum kembali seperti semula tetapi sudah mobilitasnya sudah membaik signifikan. Nah, ini berkontribusi pada pertumbuhan ekspor kita yang cepat. Nah, meskipun tumbuh ekspornya itu tinggi, nah di sisi lain impornya juga tumbuh tinggi. Jadi impor Jawa Tengah itu tumbuh tinggi bahkan lebih tinggi dari ekspornya. Sehingga kalau kalau hitung-hitungan statistiknya itu jadi defisit gitu. Nah, tetapi kalau ini benar ya indikasinya, impor ini kan bukan impor barang konsumsi. Jadi impor barang-barang input, barang-barang ini apa yang akan digunakan untuk produksi lagi untuk diekspor. Nah, kalau indikasi ini benar, tentunya nanti ekspornya di triwulan 3 itu akan tumbuh lebih tinggi. Artinya impornya itu adalah impor barang-barang yang akan digunakan produksi untuk digunakan antara lain ekspor di triwulan berikutnya. Kira-kira gitu, restocking inventory gitu. Jadi bukan cerita yang buruk juga karena impornya tinggi itu berarti kan ada ekspektasi di triwulan 3 ini ada permintaan yang meningkat. Tentunya kalau pengusaha kalau tidak ada permintaan juga nggak akan menambah impornya karena itu merupakan biaya juga. Jadi dapat saya sampaikan hampir semua secara sektoral maupun juga dari komponen sisi permintaan itu tumbuh positif. Nah, saya juga sering mendapat pertanyaan, misalnya nasional tumbuhnya 7,07%. Kenapa Jawa Tengah tumbuh kok cuma 5 misalnya gitu, kurang tinggi gitu. Nah, kemarin juga saya sampaikan itu di ini ke teman-teman juga di media. Jadi apa yang membedakan Jawa Tengah dengan daerah lain, terutama di Jawa ya, sama-sama Jawa, apalagi DKI dan juga Jawa Barat tumbuh lebih tinggi, bahkan Jawa Timur juga tinggi. Jadi konsumsi ini kan sebenarnya menjadi backbone pertumbuhan ekonomi. Jadi tulang punggungnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah itu dikonsumsi. Kira-kira kalau lihat porsinya itu sekitar 60% lebih.
Nah, yang membedakan konsumsinya Jawa Tengah dengan provinsi lain, contoh misalnya dibandingkan dengan Jawa Barat misalnya, konsumsi masyarakat Jawa Tengah ini dominan di konsumsi masyarakat menengah ke bawah. Jadi porsi middle income sampai ke bawah ya, low middle income-nya itu lebih tinggi ketimbang porsi konsumsi yang high income gitu ya. Jadi ketika ada PPKM atau pembatasan mobilitas itu sangat terkena dampak karena mayoritasnya ada di low middle income, Pak. Jadi kalau low middle income itu kan konsumsinya ya keruyuan kan. Ya, bisa kalau sebagai gambaran aja misalnya di warung, di ini ya di UMKM yang kecil-kecil gitu. Jadi memang dominannya di sana gitu ya, di low middle income. Even manufakturnya juga. Jadi tadi ekspor manufakturnya itu juga tinggi, tetapi kalau kita lihat daerah lain, ya nggak usah jauh-jauh juga Jawa Barat, itu lebih tinggi kenapa? Ya karena mereka itu high value. Yang diekspor Jawa Barat itu kan dominannya mobil. Jadi Astra, itu kan adanya di Kerawang dan Pantura itu. Itu isinya kan Toyota Astra, Honda, mobil-mobil itu kan di sana. Jadi high value. Jadi manufakturnya itu nilainya tinggi dan juga ini apa tidak sifatnya bukan padat karya kan Pak ya. Nah itu. Jadi ketika ada permintaan dari global pulih, mereka bisa mencatat lonjakan yang sangat tinggi karena nilai jualnya dari produknya itu memang lebih tinggi gitu ya. Jadi yang membedakan itu. Sementara kalau industri Jawa Tengah itu dominannya ada di padat karya atau lebih ke mikro gitu ya. Contoh misalnya industri tekstil dan industri-industri UMKM itu yang ini apa lebih banyak menggunakan tenaga kerja, kira-kira begitu. Ini bukan salah atau benar, tapi memang strukturnya seperti itu. Nah, sehingga ketika ada PPKM ini, untuk industri-industri yang padat karya itu kan harus melakukan penyesuaian. Yang biasanya kerja gini sebagai gambaran saja ya, kerja dengan buruh 100 orang karena ada PPKM dan harus menjaga supaya tidak terpapar, kan harus menyesuaikan lokasinya itu layout pabriknya itu nggak bisa penuh diisi buruhnya gitu. Karena kalau diisi penuh nanti gampang menular. Jaraknya terlalu dekat, jadi ada penyesuaian. Nah, karena buruhnya dikurangi, sementara dari sisi mesinnya nggak bisa dikurangi. Mesinnya tetap jalan 100%, nggak bisa jalan separuh gitu kan. Kan kalau mesin dicek lagi gini ya sudah jalan sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu yang membuat jadi perbedaan gitu ya. Nah ini dari sisi tenaga kerjanya harus mengatur ada shifting gitu ya, ada shift misalnya dibagi 3, bagi 4, mesinnya nggak bisa dibagi 3, dibagi 4 sekali ceklek ini gitu. Jadi itu yang membuat perbedaan kira-kira ini. Pak pribadi, itu kalau dari segi nasional itu kan justru sektor pertanian itu apa ya yang dominan. Bahkan Bapak Presiden kemudian meminta supaya ini terus digenjot yang pertanian. Agak berbeda ya dengan Jawa Tengah ya. Gini, kalau dari porsinya, saya bukan mengatakan pertanian itu tidak penting atau apa. Kalau dari sisi porsinya, yang dominan di pertumbuhan ekonomi nasional pun itu manufaktur. Kalau dilihat dari sisi nilai tambahnya adalah manufaktur, gitu.
Pertanian juga ada mungkin sekitar 20%, tapi porsi manufaktur ini 30% lebih seingat saya. Jadi yang lebih dominan adalah sektor manufaktur, gitu. Ya, jadi mungkin ada tren yang bagus di pertanian gitu ya, kemudian minta supaya pertanian itu diperhatikan gitu, kira-kira mungkin begitu Pak ya. Jadi kalau dari sisi nilai tambah memang manufaktur, tetapi harus diingat kita kan nggak makan mesin Pak, makannya kan makan nasi. Jadi pertanian itu punya nilai strategisnya di sana. Jadi bagaimanapun juga kebutuhan untuk sektor pangan gitu ya, pertanian secara umum maupun pangan khususnya ini harus terpenuhi gitu ya. Ini yang menjadi nilai strategis, dan karena ini adalah sektor yang penting gitu ya. Ya kalau bisa dipenuhi dengan kebutuhan dipenuhi dari sisi domestik. Kalau sampai kita tergantung dari orang lain kan bahaya, bisa puasa kan gitu kan Pak. Ininya contoh nih, ini mumpung 17 Agustus, mohon maaf Pak Bambang ya. Kita sangat tergantung produksi obat dari luar negeri. Nah, giliran kita perlu sendiri kan jadi repot seperti sekarang ini. Gitu kira-kira. Ya betul, Pak. Pribadi, kalau melihat postur atau struktur ekspor sekarang ini, jadi berarti Jawa Tengah kemungkinannya akan naik lagi Pak ya, karena dengan dikurangi pertanian aja masih tumbuh seperti itu. Jadi nanti kalau pertanian nambah akan lebih tinggi lagi gitu kira-kira. Jadi yang akan menjadi, kalau pertanian itu kan sangat tergantung dari ini hal-hal yang kita tidak bisa kontrol Pak. Cuaca, ya itu lebih banyak, kita harus banyak berdoa lah Pak gitu ya. Artinya banyak hal yang kita tidak bisa kontrol, beda dengan manufaktur. Manufaktur itu kan bisa kita kontrol, itulah bedanya ini. Manufaktur misalnya permintaan dari 1.000 unit turun 500 unit, ya udah kita produksinya dikurangi separuh. Pertanian, misalnya biasanya produksinya 100 ton, gitu kan. Terus ada pengurangan misalnya jadi 50 ton. Kan padinya nggak bisa kita suruh, padi kamu produksi separuh, kan nggak bisa. Itu loh pertanian itu gitu ininya. Sangat tergantung dari yang maha kuasa lah itu. Itu yang membuat itu tuh nggak mudah itu. Tetapi itu sektor yang strategis karena semua kan memerlukan gitu. Jadi nilai strategisnya di sektor pertanian itu adalah bahwa itu menjadi suatu kebutuhan pokok, sehingga harus kalau bisa itu dipenuhi sendiri, jangan sampai dikendalikan oleh orang lain. Kira-kira begitu ininya, nilai strategisnya. Ya. Ini kalau melihat prediksi-prediksi, apakah memang sesuai atau ini kejutan Pak, ini tiba-tiba tumbuh seperti ini? Kalau menurut saya sudah, mungkin Pak Bambang kalau putar lagi wawancara yang lalu, saya kan sangat optimis bulan 2 itu akan tumbuh positif. Jadi memang sesuai. Tetapi tidak sebesar ini angkanya Pak. Kalau besarannya juga kurang lebih sesuai Pak. Iya, 5-6% itu sesuai gitu ya. Mungkin yang menjadi ini sedikit lebih tinggi dari perkiraan semula itu bahkan yang nasional. Meskipun sudah disampaikan nasional itu akan tumbuh 7% gitu kan kira-kira dulu. Tapi kan karena ada varian Delta dan lain-lain itu kita kan jadi agak nyampe enggak ya 7% kira-kira gitu. Tapi ternyata kita bisa juga mencapai sesuai dengan perkiraan. Menurut saya kalau prediksi di triwulan 2 ini sesuai dengan ekspektasi gitu. Nah, yang mungkin menjadi catatan adalah yang triwulan 3. Kenapa? Karena varian Delta ini kan kita nggak
nggak perkirakan dengan ini gitu ya, dampaknya gitu ya. Ini bisa bisa apakah lama, apakah bisa kita kendalikan dengan cepat. Nah, itu akan sangat mempengaruhi di triwulan 3 karena ini sudah Agustus. September itu akhir triwulan 3 kan gitu, sudah jalan separuh ini gitu. Ya, Pak, kalau lihat COVID-nya itu memang kalau kasus hariannya Jawa Tengah masih tinggi, artinya tinggi kalau dibandingkan yang lain walaupun sudah turun juga. Tapi kalau dilihat dari kasus-kasus perawatan di rumah sakit itu sudah jelas menurun. Apakah ini bisa disebut sebagai titik balik gitu, Pak? Kira-kira sudah akan naik terus dan kelihatannya apa mungkin justru lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi? Jadi gini Pak, saya terus terang bukan ahli pandemi gitu kan ya kalau terkait dengan ini. Tetapi yang intinya kalau kita lihat pengalaman negara lain gitu ya, vaksinasi itu menjadi kunci gitu ya. Vaksinasi itu menjadi kunci, vaksinasi dan prokes menjadi kunci. Kalau kita bisa menjalankan itu secara konsisten gitu ya, ini vaksinasinya jalan terus, prokesnya juga tetap jalan. Saya sangat optimis, malah lebih tinggi dari perkiraan semula, Pak. Gitu. Yang membedakan kan gini, Pak ya. Mohon maaf nih Pak Bambang, mungkin saya agak ini. Yang membedakan ini krisis sekarang dengan yang lain itu, menurut saya krisis 2008 misalnya atau dengan yang sekarang 2008 itu krisis ekonomi tapi orangnya kompak, Pak. Maksud saya itu, ini kita menghadapi krisis, terus sama-sama karena menghadapi krisis, ya kita bareng-bareng mengatasi gitu. Nah, kalau sekarang ini kan, saya tidak mengatakan Indonesia, di mana-mana di global itu, ini kan bukan hanya krisis ekonomi atau ini ya, kesehatan ya, ini kan krisis kepedulian juga, Pak. Iya, jadi sepanjang kita itu menjadi kurang peduli gitu ya. Artinya itu ini kesehatan misalnya ya, meskipun Amerika itu produsen vaksin, vaksinasinya di Amerika kan juga belum 100%, Pak. Ada sekitar 50-60%. Kenapa begitu kan? Bukan karena kekurangan kan Pak, bukan karena kekurangan vaksin. Jadi ada masalah-masalah lain yang di luar itu ya. Yang ini pemerintahan yang baru itu misalnya belum dipercaya atau apa gitu, nggak tahu saya ininya. Tetapi ada seperti itu. Terus ketika dia punya kelebihan vaksin, diminta yang kekurangan pun tidak serta-merta dikasih kan Pak. Ya malah jadi kadaluarsa kan gitu kan Bapak mungkin dengar ada beberapa negara itu yang terpaksa membuang vaksinnya karena kedaluarsa padahal di belahan bumi yang lain itu sangat memerlukan vaksin. Belum vaksin yang pertama aja belum gitu loh. Nah, kalau Itu apakah karena sama-sama tidak tahu panjangnya waktu ini, Pak? Jadi dia juga khawatir kalau dia nanti kurang sendiri saya gitu. tidak mau ini lari ke masalah yang politik atau ke yang lain ya, tetapi intinya bahwa kalau ini tidak peduli, itu maksud saya, nggak bisa ini COVID itu hanya dibatasi. COVID ini kan nggak ngerti batas negara, Pak. Kamu beredar di India saja atau beredar di Cina saja kan nggak bisa itu. Kan dia sepanjang mobilitas ini kemana-mana ya, sepanjang belum bisa dikendalikan ya masih ada resiko seperti itu. Nah, ini nampaknya para pemimpin di dunia ini, di global ini belum nyatu benar gitu loh. Baru mungkin
ya komitmen, tetapi giliran ini ditagih, ya ini mengutamakan ininya dulu gitu-gitu. Ya, itu yang membawa nanti ketidakpastian. Jadi tadi Pak Bambang menanyakan ini prospeknya ke depan seperti apa. Nah, kalau yang tadi yang saya sampaikan itu gak kompak itu ya prospeknya jadi banyak masih tidak pasti. Tetapi kalau ini misalnya sepakat nih yang punya ini vaksin ini, oke, seperti himbauan WHO misalnya, itu vaksin pertama diberikan pada negara yang butuh gitu ya, tidak hanya didominasi oleh negara produsen. Saya kira ini akan segera bisa keluar. Ya, artinya dinikmati juga oleh mereka yang jadi produsen gitu, Pak. Ya, Pak, tadi Bapak menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ini juga diungkit oleh faktor daya beli. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan pemerintah atau masyarakat supaya daya belinya kuat? Terima kasih. Yang terpengaruh daya belinya, terutama kan yang masyarakat bawah tadi itu, Pak. Yang masyarakat menengah ke atas, itu sebenarnya daya belinya gimana? Mereka belum membeli, artinya masih saving di rumah gitu kan, masih ditabung saja gitu kan. Nah, itu yang harus kalau pengen konsumsinya itu tinggi, malah kelas menengah ini yang sudah mulai didorong gitu kan. Makanya ada program-program ini diskon untuk pembebasan pajak mobil, pembebasan pajak untuk pembelian rumah, LTV gitu-gitu kan, DP-nya dikecilin atau bahkan nol. Itu kan karena untuk mendorong agar yang kelas menengah itu membeli. Kalau yang kelas menengah membeli kan ada trickle down effect yang dinikmati juga oleh kelas konsumsi yang di bawahnya gitu kan ininya, sehingga ekonomi bisa berjalan dengan baik gitu ya ini. Ya. Kalau yang kecil Kalau harus yang kecil, digelontor bantuan. sekarang kan diintervensi dengan bansos PKH itu, Pak, ininya. Nah, tetapi itu pun tentu ada batasnya kan gitu. Kapasitas pemerintah untuk membantu pun ada batasnya karena kan sangat tergantung oleh pajak kayak gitu-gitu. Penerimaan pajaknya nggak ada ya gimana bisa membantu kan gitu. Jadi kelas menengahnya ini yang harus ini mulai membeli. Kalau dia mulai membeli, contoh ya misalnya nih contoh konkret aja, kelas menengahnya beli bakso, tukang baksonya yang termasuk low income jadi bisa mendapatkan pendapatan, gitu loh Pak, ininya bisa bergerak gitu. Ya, Pak sebenarnya Pak kuncinya ya Pak. Oke. Nah, apa kebijakan sektor keuangan perbankan yang bisa Kalau membantu dari ini, Pak? sisi ini kan masih melanjutkan kalau yang program-program untuk membantu korporasi ataupun individu yang mempunyai pinjaman di bank yang terkait dengan restrukturisasi kredit itu kan Pak masih berjalan diperpanjang sampai tahun depan yang tadinya ini akan sudah selesai di Desember bahkan mungkin diperpanjang sampai tahun depan, artinya mereka diberikan keringanan-keringanan dan juga beberapa insentif pajak pun juga masih jalan. Jadi ini yang harapannya bisa mendorong yang kelas menengah ke atas ini sudah mulai belanja lah gitu.
Nah, termasuk juga dengan vaksinasi kan gitu. Kelas menengah kan ininya mesti jalannya mungkin saya nggak pengen terlalu ekstrim, tapi ini ke mall misalnya, mallnya sudah mulai dibuka. Nah, itu yang akan mendorong ini membantu juga kelas di low middle income-nya untuk tumbuh juga. Ya, Pak Pribadi, saya baru saja wawancara dengan seorang pengusaha tekstil yang memang dia mengakui bahwa ini sukses, pemasaran meningkat. Cuma mereka banyak yang gelisah. Tadi Bapak kan ada kemudahan-kemudahan di sektor pajak. Justru sekarang pajak memeriksanya itu sangat ketat sekali, sehingga mereka sibuk juga melayani petugas-petugas pajak itu, sehingga agak repot gitu. Ya, kalau mengenai kepatuhan itu kan terkait dengan kepatuhan. Kalau terkait dengan kepatuhan ya mesti harus patuh. Tetapi terkait dengan ininya ya disclosure-nya. Tetapi kalau dari sisi kalau biasa gini ya Pak ya, kalau biasa nggak bayar pajak gitu ya, sekarang terus dikasih keringanan ya sama aja. Wong kemarin-kemarin nggak biasa bayar pajak gitu kan. Keringanan itu kan akan terasa kalau buat yang biasa bayar pajak kan gitu kan. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya ini ya insentif itu akan sangat terasa bagi yang memang wajib pajak yang patuh. Nggak tahu kalau yang banyak yang nggak patuh. Tapi saya kira kepatuhan wajib pajak di kita ini sudah meningkat. Jadi terkait dengan itu mungkin tidak, kalau saya sendiri ya tidak terlalu perlu dikhawatirkan gitu ya ininya. Mungkin terasa sekarang aja ini, tapi giliran ini sudah membaik. Karena apa? Karena perbaikannya di sisi permintaan eksternal, ekspor itu sangat tinggi, Pak. Double digit itu 50% lebih ininya. Iya, ini pertumbuhannya ya. Baik Pak Pribadi, terakhir apa saran Bapak pada pemerintah ataupun kepada masyarakat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini, jangan sampai turun lagi, tapi kalau bisa ke depan lebih. Jadi intinya sebenarnya kan bagaimana kita bisa tetap berkegiatan tanpa harus terpapar oleh pandemi, kan begitu. Nah, caranya gimana supaya bisa berkegiatan tapi tanpa terpapar gitu ya. Kalau yang paling canggih mungkin memanfaatkan digitalisasi gitu ya. Sudah mulai meningkatkan pemahaman terkait penggunaan pasar digital, e-commerce gitu-gitu untuk usaha-usaha yang kecil. Nah, sementara kalau yang biasa jualan di pasar tradisional gimana? Wong HP-nya juga patah. Nah, itu bisa juga ada aplikasi yang semacam jasa titip gitu. Saya nggak nyebut namanya ya, nanti jadi iklan. Jadi ada seperti itu. Artinya orang nggak perlu belanja dari pasar, pergi ke pasar, dia yang membelikan barangnya di pasar, terus diantar ke rumah. Ada yang seperti itu. Ada, karena saya menggunakan, Pak. Jadi saya cerita gitu. Nah, itu yang iya, itu berarti kan bisa dioptimalkan gitu ya. Selain juga yang sudah dilakukan oleh Pemprov, misalnya menata lapak-lapaknya itu supaya aman, diberi jarak 2 meter, dan itu sudah dilakukan oleh Vietnam maupun di negara lain di tahun kemarin sebenarnya itu. Saya juga, tetapi memang mengatur teman-teman di pasar ini juga nggak mudah. Kira sehari nanti besoknya balik lagi kan gitu. Jadi kesadaran untuk itu yang harus ditingkatkan. Nah, sepanjang itu bisa dilaksanakan dengan baik, prokes dan vaksinasi itu berjalan dengan baik, saya kira
Saya sangat optimis, Pak. Di tahun ini pun kita sudah bisa tumbuh tinggi. Tidak perlu sampai tahun depan. Ya. Perkiraan berapa, Pak? Pak pribadi, sampai Kalau berapa? kami masih 4-5% untuk whole year. Untuk selama setahun ya. Oh. Jadi bisa, karena diperhitungkan dengan yang kemarin-kemarin juga, Pak ya? Iya, iya, oke. Ya. Baik, terima kasih sekali Pak Pribadi Santoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Mudah-mudahan beberapa analisis ini membantu kita semua untuk memahami situasi yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi yang penting ada semangat, pasar mulai terbuka, dan perekonomian mulai bergerak. Mudah-mudahan ke depan Yang penting lebih baik yakin untuk itu, Jawa Pak, Tengah. bendera kita merah putih, bukan bendera putih. Oh, baik Pak. Terima kasih, sukses Pak Pribadi. Atur nuhun. Nggih, nggih.